Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lanjut dua kabar mantap hari ini. Yang pertama nanti datang dari kabar rudal balistik Indonesia yang baru-baru ini heboh guys. Kabarnya sudah datang ke Indonesia yaitu ITBM 600, Indonesia Tactical Ballistic Missile 600. Bahkan foto-fotonya pun sudah beredar di media sosial. Nah, lantas pertanyaannya, seperti apakah kabarnya itu? Dari mana sumbernya dan rudal seperti apakah itu? Di manakah penempatannya? Setelah ini kita bahas guys. Kemudian kabar kedua nanti datang dari penampakan jelas kapal perang PPA KRI Brawijaya 320 yang akhirnya berangkat menuju tanah air Indonesia. Nah, lantas bagaimanakah penampakannya? Senjata apa sajakah yang dibopongnya dalam video? Penasaran beritanya? Mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, kabar pertama datang dari rudal balistik baru Indonesia yaitu ITBM 600 guys, yang kini penampakannya sudah datang ke Indonesia. Jadi admin kutip dari salah satu sumber lembaga terpercaya yaitu lembaga KRIS, Lembaga Kajian Pertahanan Strategis, baru-baru ini menampilkan foto-foto yang memang ya belum resmi beritanya, namun cukup mengagetkan. Foto-foto itu menampilkan rudal-rudal balistik Khan, satu paket kendaraan dan peluncurnya guys. Dan jika kita analisis dari ambiennya, memang lokasinya itu seperti di Indonesia, karena ada pula foto-foto TNI-nya guys, dengan ambien semak rumput berwarna hijau segar, ciri khas alam Indonesia ya kan. Dan lanjut dalam keterangan foto-fotonya tertulis juga bahwa ia adalah ITBM 600 Indonesia Tactical Ballistic Missile, berada di markas Raipur Ayon Armet 18 Bulitkang, Tenggarong, yang fotonya diambil tertanggal 1 Agustus 2025 kemarin guys. Nah, jadi benar-benar baru nih segar beritanya. Walaupun belum terkonfirmasi resmi, namun admin yakin bahwa kabar ini benar guys, bahwa ITBM 600 sudah datang ke Indonesia karena keterangannya yang diberikan sesuai dengan berita-berita sebelumnya. Nah, jadi kalau dari keterangan yang tertulis, lokasi markas menyebutkan bahwa lokasi unit ini berada di markas Raipur Ayon Armet 18 Bulitkang. Ayon Armet 18 Bulitkang sendiri adalah Batalion Artileri Medan ke-18, salah satu satuan artileri TNI Angkatan Darat guys, di mana memang ya markas ini sendiri terletak dekat dengan ibu kota baru Nusantara yaitu IKN guys. IKN Nusantara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, di mana daerah ini sendiri memang cukup strategis untuk pagelaran rudal karena jauh dari lokasi padat penduduk, memiliki akses darat dan udara yang memadai, serta memiliki ruang latihan tembak senjata berat. Dan satu yang paling penting, lokasi ini sangat strategis guys, karena menjadi lokasi penopang keamanan ibu kota baru Indonesia IKN Nusantara. Nah, lantas mungkin dari kalian ada yang bingung nih, mengapa pula admin bisa yakin 100% ya kan? Bagaimanakah berita-berita sebelumnya? Oke, jadi kita bahas satu-satu guys. Jadi dulu 1 tahun yang lalu, sekitar bulan Juni 2024, admin pernah update video nih mengenai perkembangan ITBM 600 ini guys. Dari sumber-sumber yang admin tampilin dalam video ini, pada waktu itu memang diberitakan bahwa TNI Angkatan Darat dari Satuan Artileri Medan atau Armet telah merencanakan pembangunan gudang rudal ITBM 600 di Kalimantan Timur. Dan hal ini pun pada waktu itu telah dipastikan oleh Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan atau Dampusen Armet, Majen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo. Beliau melaksanakan inspeksi ke Mako Raipur Ayon Armet 18 Bulitkang yang berlokasi di daerah Jembayan, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan tak main-main guys, Pusen Armet ini pun mengatakan bahwa tujuan dari inspeksi itu adalah untuk memeriksa kondisi satuan khususnya di Raipur Ayon Armet 18 Bulitkang. Dilanjutkan dengan peninjauan rencana lokasi pembangunan gudang rudal dan garasi kendaraan ITBM 600 yang akan datang pada awal tahun 2025 nanti di Kalimantan Timur.
ujar pewartaan berita pada waktu itu guys. Nah loh, jadi ini berita bulan Juni 2024 lalu. Artinya jelas sekarang pasti gudangnya sudah kelar ya kan? Dan lokasinya sama pula dengan yang dipost lembaga Kris guys. Kemudian garasi yang dibangun ini pun adalah untuk garasi rudal, baterai, dan kendaraannya. Jadi satu paket lengkap dengan sistem-sistem pendukungnya. Kemudian untuk rudalnya sendiri, seperti yang kalian tahu ITBM 600 ini kalau ngikut keterangan dari buku pintar Hussein Ahmed ini, ITBM 600 ini pun menggunakan rudal Khan 610 guys. Dari Roketsan Turki, artinya diameter rudal ini adalah 610 mm. Bobot rudal buatan Turki ini pun mencapai 2,5 ton dan inilah sebabnya ITBM 600 memerlukan kendaraan pendukung berupa kendaraan ARV, atau Ammunition Resupply Vehicle. Kemudian jarak tembaknya mencapai 280 km dengan pengguna tentunya adalah pasukan Armet yang merupakan satuan bantuan tempur dari TNI Angkatan Darat, di mana dalam medan laga dan tugas-tugasnya mereka akan menggunakan meriam, roket, dan senjata artileri lainnya sebagai bantuan tembakan jarak jauh dan perusakan wilayah musuh secara masif dan luas. Mantap guys. Oke, lanjut. Kemudian juga beredar di media sosial, banyak admin dapat video-videonya ini ada penampakan kapal perang PPA yang lepas jangkar dari kandang awalnya di La Spezia, Italia, yang menurut kabar sudah berangkat ke Indonesia sejak tanggal 29 Juli 2025 kemarin guys. Nah, dapat kalian lihat di sini adalah kapal perang PPA yang bakal jadi salah satu kapal perang tergacor kita. Oke, jadi admin bahas sekilas aja lah ya. Jadi untuk senjatanya itu terlihat jelas, yang nampak dalam video ada dua. Di bagian depan ada meriam Leonardo Ottobreda kaliber 127 x 64 mm dan di belakangnya ada Leonardo Australis Sopra Ponte kaliber 76 x 62 mm. Kemudian di samping kiri kanan belakang meriam utama, pas di samping kiri kanan dudukan rudal SSM, terlihat ada dua senapan mesin berat manual yang masing-masing diawaki oleh satu personil. Kemudian lanjut di tengah itu kalian lihat seperti ada perahu kecil, itu untuk area misi fleksibel guys. Bahasa kerennya Flexible Mission Area. Jadi ada sejenis cranes untuk nurunin perahu bot, RHIB, USP, LCPP, dan lain-lain. Kemudian lanjut untuk rudalnya. Nah, ini admin belum tahu apakah itu udah ada isi rudalnya atau belum ya kan? Kalau mau nebak-nebak nanti admin blunder pula, dibilang sok tahu guys. Namun info yang admin tahu bahwa itu nantinya untuk PLS-nya akan diisi dengan rudal Aster. Kemudian SSM-nya atau rudal anti kapalnya mungkin bakal pakai rudal Tesio otomat. Nah, mari kita tunggu kedatangan kapal PPA kita ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.